Ya, ini adalah headlamp untuk Kijang Innova yang sebelum versi Reborn, jadi Grand New Kijang Innova ya 2013 sampai 2015 kalau nggak salah tuh mobil ya. Karena saya dulu pakai Innova 2011, 2000 yang generasi pertama ya, D4D itu. Eh, Kemudian saya jual, mau ganti mobil lagi, beli Innova mahal ya, harganya mahal. Sampai sekarang aja Innova aja udah tembus di atas 600 juta ya yang hybrid. Ya, ya tapi memang mantap lah tuh mobil Innova. Ya, oke ini untuk headlampnya versi double Cooper PCB upgrade ya kita sebut biasanya JL45. JL45. Kenapa JL45? Karena J adalah juragan, L adalah lampu, 45 adalah 45 watt. Produk ini adalah produk dari Jungki Wenas juragan lampu. Di sini terdapat emboss juragan lampu. Hati-hati sekali lagi di online banyak sekali yang mengatasnamakan Jungki Wenas juragan lampu padahal produknya bukan. Ya, Anda lihat di Shopee, Anda searching LED juragan lampu banyak banget yang nongol tetapi yang jual original ya cuma saya, yang lain produknya bukan. Jadi hati-hati ya. Yang original terdapat logo emboss juragan lampu ya. Anda bisa order LED ini di Tokopedia, di Shopee saya, Anda bisa lihat di Bukalapak ya. Anda bisa WhatsApp ke saya dulu 0898 269 3838. Anda bisa follow Instagram saya Jungki Wenas Juragan Lampu. Nah, apa keunggulan dari LED ini? LED ini 45 watt real ya. Banyak sekali di online yang menjual lampu LED wattnya ditulis sebesar-besarnya ya. Tujuan ditulis sebesar-besarnya adalah apa? Supaya Anda beli ya, supaya Anda beli, tetapi kenyataannya tidak real. Kenapa bisa tidak real? Jadi intinya begini loh. Sama seperti Anda beli ayam KFC misalnya, Anda lihat ayam KFC gede di foto, tetapi pas Anda dapat barangnya kecil. Atau Anda beli burger ya di fotonya sih tebel gede, tetapi pas Anda dapat tipis. Kenapa sih gambarnya seperti itu? Tujuannya adalah supaya Anda beli. Nah, sama di online itu banyak sekali yang menuliskan watt besar-besar. Tujuannya apa? Supaya Anda beli. Pas Anda dapat, ternyata tidak sesuai dengan fakta. Nah, mau nggak Anda tertipu seperti itu? Kalau saya tidak mau. Nah, makanya saya menjual yang real. Nah, realnya berapa? Ini 45 watt. Saya tidak mau membohongi Anda. Saya juga tidak mau membesar-besarkan wattnya sesuai dengan fakta. Ya, faktanya 45 watt ini diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Anda juga bisa lihat looks-nya di video saya sebelumnya ada membahas tentang ini menggunakan alat luxmeter kita baca berapa. Saya tidak menunjukkan di sini karena terlalu lama, tetapi saya mereview secara cepat saja. Ya, jadi LED ini 45 watt real. Syarat pertama bolam bagus adalah harus sesuai dengan fakta. Kalau pedagangnya sudah menulis watt yang besar-besar, tetapi dia tidak real, berarti Anda sudah artinya ditipu. Masa Anda mau beli barang ke pedagang yang mau menipu Anda? Ya, saya tidak mau menipu Anda, tetapi kadang-kadang saya masih suka ditanya, Pak amanah tidak? Pak ini enggak? Pak itu atau benar atau tidak? Ya, padahal di luar sana banyak sekali pedagang yang tipu-tipu. Ya, saya tidak mau menipu Anda karena kenapa? Karena saya juga sebagai user di customer lain. Contohnya saya beli barang tempat lain juga saya juga tidak mau ditipu. Saya mau yang real. Memang ada harga, ada kualitas. Ya, ada harga, ada kualitas. Oke ya, 45 watt real. Nah, syarat kedua bolam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Yang jadi masalah memang kadang-kadang Anda bisa beli memang wattnya benar besar. Tetapi masalahnya 5 menit nyala kemudian dia turun wattnya. Kenapa turun? Nah, itu cara pedagang atau cara pabrikan menipu Anda dengan cara yang halus sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya real watt LED-nya itu tidak besar. Real watt-nya itu adalah kecil karena tetapi awalnya dikasih kesannya Anda besar karena kalau Anda ngecek menggunakan wattmeter begini, paling ngecek cuma 5 menit selesai. Tetapi kita di sini kita mengetes drop watt-nya. Jadi LED yang bagus tidak boleh ngedrop. Anda jalan dari Jakarta ke Bandung, LED-nya kalau 45 watt ya harus 45 watt. Tidak boleh
Anda baru sampai tol Grogol, Anda baru sampai tol Cawang, udah sisa 20 watt. Ya itu nggak bagus. Nah, pilihlah LED yang tidak ngedrop. LED ini tidak ngedrop. LED ini tidak ngedrop, LED ini bagus, baru kita mau jual. Kalau tidak bagus, kita tidak mau jual. Seperti itu intinya. Ya. Nah, LED ini sudah versi upgrade. Apa yang di-upgrade adalah chipnya. Chipnya kita sudah ganti chip persegi panjang otomotif. Dulunya adalah versi Cree XHP50 yang warnanya abu-abu. Tetapi kita upgrade menjadi 45 watt. Jadi drivernya kita ganti supaya menjadi lebih terang. Karena banyak orang yang mengeluh 30 watt kurang. Nah, kita upgrade ke 45 watt. Driver di-upgrade, chip di-upgrade. Tujuannya supaya apa? Cut off-nya lebih bagus. Cut off-nya seperti halogen. Kenapa? Karena chip Cree XHP50 itu melebar. Melebar. Ya, sedangkan chip otomotif itu atau filamen halogen itu dia memanjang seperti jarum. Ya, ini adalah halogen Anda yang bawaan mobil dan ini kita udah pecahkan. Nah, Anda lihat filamen itu seperti jarum, memanjang, bukan melebar. Nah, kita upgrade chipnya menjadi memanjang, bukan melebar. Tujuannya apa? Supaya cut off-nya sempurna seperti halogen. Karena kita mau mengejar anatomi dari halogen. Kenapa kita harus kejar anatomi halogen? Karena ya reflektor mobil Anda ini bawaan pabrik lahir menggunakan halogen, cut off pasti bagus. Permasalahannya kan kurang terang. Nah, Anda ganti LED. Nah, setelah Anda ganti LED, permasalahannya adalah banyak yang mengeluhkan silau. Sinarnya buyar, tidak fokus. Kenapa? Karena anatominya nggak sama. Nah, kita berusaha menjual anatomi yang sama. Supaya cut off-nya bagus. Seperti itu. Nah, makanya kita upgrade chipnya dari yang versi lama menjadi chip otomotif memanjang. Seperti itu. Nah, faktor lainnya adalah LED ini anatominya sama seperti halogen. Anda lihat halogen. Halogen itu terdapat payung. Ini adalah kunci penting untuk membentuk cut off. Kalau tidak ada payung ini, yang pasti juga buyar. Nah, makanya LED ini terdapat payung. Nah, payungnya ini bukan merupakan daging lebih dari bodi aluminium. Bukan. Kalau Anda membeli LED yang daging lebihnya berupa payungnya berupa daging lebih, artinya itu adalah dibikin langsung secara molding, itu tidak baik. Kenapa? Karena Anda tidak tahu sudutnya kemana, bukaannya kemana, seberapa lebar. Karena itu universal. Nah, sedangkan LED ini terdapat payung yang bisa dilepas. Nah, ini ada bautnya. Nah, inilah payungnya. Nah, inilah yang kita kalibrasi, inilah yang kita setting. Satu, anatominya harus sama dulu seperti halogen. Nah, anatomi halogen ini berupa plat payungnya ya. Ini juga harus plat. Tipisnya harus sama mendekati. Ya, itu makin bagus. Jangan yang lebar-lebar, gede. Nah, itu nggak bakal bisa cut off-nya sempurna. Nah, payungnya ini adalah nanti yang kita papas, nanti yang kita setting, kita kalibrasi. Kenapa? Karena tiap-tiap reflektor mempunyai bukaan sudut yang berbeda-beda. Nah, bukaan sudut berbeda-beda itulah yang Anda kalau beli, Anda fotokan depan mobilnya. Ya, saya supaya bisa mengukur berapa bukaannya. Nah, ada yang bagian kita papas sedikit, kita bengkokkan sedikit payungnya. Ya, seperti itu. Jadi buat Anda jangan sampai salah paham. Ya, saya mengajari Anda supaya beli barang yang terbaik. Memang ada harga, ada kualitas. Ya, ada harga, ada kualitas, bro. Ya, tidak ada harga barang berkualitas yang harganya miring. Ya, kalau Anda budgetnya belum cukup ya Anda nabung dulu. Ya, bersabar, nabung. Kita berikan yang terbaik. Nah, syarat ketiga tadi sebagai bola bagus adalah harus adjustable. Nah, adjustable ini ada hubungan dengan bukaan payung. Makanya untuk Anda mobil sudah pasang, konsultasikan, atau Anda sudah beli pas pemasangan, konsultasikan ke saya. Ya, arahkan ke jam 11, 11.30, 11.45, jam 12. Itu ada hubungan dengan cut off, fokuskan sinar, ya, menggeser bayangan gelap. Seperti itu. Bolam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja sensor mobil Anda. Nah, LED ini berpendingin double Cooper PCB. Kenapa kita tidak menggunakan LED heat pipe? LED ini adalah LED yang kita desain sendiri dan kita request, ya. Jadi ini sudah terbaik menurut saya, kita request. Sebenarnya saya ada request tipe ini 55 watt, tetapi masalahnya adalah menjadi tidak awet. LED di atas 50 watt jebol.
lifetime menjadi pendek. Makanya kita turunkan sedikit di 40 sampai 45, hasilnya adalah ini sudah terbaik. Dan respon dari testimoni LED ini baik ya, memuaskan ya. Hujan tembus, kita memilih 5.500 Kelvin. Ya, jadi kenapa Kelvin makin rendah hujan bisa tembus, karena uap air partikel di udara ketemu dengan cahaya dengan batas 5.500 Kelvin, panjang gelombangnya itu bisa menembus partikel uap air di udara. Kalau Kelvinnya makin tinggi itu tidak tembus. Jadi makanya kita memilih 5.500 Kelvin. Ya, seperti itu. Nah, teknologi pendinginan kita tidak menggunakan heat pipe, masih menggunakan double cooper PCB. Tujuannya adalah supaya dia tidak ngedrop. Karena kalau menggunakan LED teknologi heat pipe pasti ngedrop dan tebel, bayangan gelap besar. Ya, ada heatsink, ada kipas. Ya, pemasangan LED ini lepas dulu. Sudah dilepas, klipkan, pasang karet. Karet tidak perlu dirobek, tidak perlu dijebol. Ya, Anda tidak perlu menjebol karet sampai seperti ini. Kalau Anda jebol seperti ini, air, debu bisa masuk ke dalam headlamp mobil Anda. Ya, cukup pakai karet original, Anda pasang, sudah pasang LED masuk, heatsink masih terlihat. Heatsink masih terlihat artinya sirkulasi pembuangan panas ada, kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di celah-celah heatsink. Kalau Anda membeli LED tanpa heatsink, artinya tidak ada pendinginan. Kenapa? Karena mobil Jepang di Indonesia, contohnya ya Kijang Innova, Avanza, dia menggunakan karet. Nah, karet ini bisa menutupi heatsink. Artinya kalau terbungkus begini, artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa tembus, tidak ada pendinginan artinya. Ya, makanya LED ini sangat baik, saya sudah bilang. Dia versi driverless, drivernya di dalam, inside, ini sudah dirajut oleh nilon tahan tarik. Ya, tinggal colok soket, selesai. Ya, saya tunjukkan warnanya 5.500 Kelvin adalah seperti ini. Ya, putih ke kuning, lampu dekat dan lampu jauh. Nah, kenapa lampu jauhnya kita tetap mempertahankan XHP 50 second generation? Tujuannya adalah supaya glare atau supaya naiknya banyak, supaya lampu tingginya benar-benar berfungsi dengan baik. Kita tidak upgrade chipnya 2. Jadi ini boleh dibilang hybrid chip. Ya, ini adalah produk yang kita desain, menurut saya sudah best seller, sudah terbaik lah menurut saya, karena untuk menciptakan bohlam ini tidak gampang, ya, tidak gampang bro. Ini riset dari saya sendiri, ya. Oke, jadi ini di order untuk Kijang Innova, ya, satu paket headlamp dengan fog lamp. Ya, sekali lagi mereknya apa? Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Ya, untuk fog lamp 3 warna ini terdapat logo emboss Juki Wenas. Hati-hati produk palsu ya. Terutama di online shop Shopee banyak banget yang mengatasnamakan Juki Wenas Juragan Lampu JL3, JL55, macam-macam ya. Padahal produknya bukan. Anda bisa order WhatsApp 0898-269-3838, Tokopedia, Bukalapak, Jungki Wenas Juragan Lampu. Jangan lupa follow Instagram saya Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Oke, terima kasih.